Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari pembahasan matan Tuhfatul Atfal karya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala, dan kita sekarang masuk di pembahasan tentang hukum nun dan mim yang bertasydid. Hukmu an-nun wal mim al-musyaddadatain. Hukum nun dan mim tasydid. Penulis mengatakan, ini yang keluar suaranya ada. Al-Imam Syekh Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala mengatakan, wa gunna miman thumma nunan syuddida wa sami kullan harfa gunnatin badal. Wa gunna, bacalah dengan gunnah atau jelaskan gunnah, atau bacalah dengan gunnah yang ditahan. Bacalah dengan gunnah yang ditahan, yang dipanjangkan. Miman nu summa nunan syuddida. Huruf mim kemudian huruf nun syuddida. Jika keduanya tasydid. Yang keduanya tasydid. Wasami kullan harfa gunnatin bada. Dan sebutlah masing-masingnya dengan huruf gunnah. Ya. Jadi ini pemahamannya mudah ya. Pemahamannya cukup mudah. Kalau kita balikan seperti ini jadinya, jika terdapat huruf mim dan huruf nun bertasydid, maka bacalah keduanya dengan gunnah yang dipanjangkan. Kalau kita mendapati huruf nun dan huruf mim yang bertasydid, maka bacalah keduanya dengan gunnah yang dipanjangkan. Baik. Contoh pada kata fa'atammahunna. Atau inna.
atau summa. Pada kata fa'atam bahuna, di sini ada mim bertasydid, di sini ada nun bertasydid. Inna juga, kemudian summa dan jadi apabila kita menemukan di dalam ayat huruf nun dan mim bertasydid, maka baca keduanya dengan gunnah yang dipanjangkan. Ya. Iya, lalu kita definisikan apa itu gunnah. Gunnah itu suara yang yang enak, yang merdu. Suara yang merdu keluar dari al-khayshum. Keluar dari al-khayshum, pangkal hidung. Jadi al-khayshum itu bukan hidung, tapi pangkal hidung. Pangkal hidung itu sampai ke atas, ya, sampai ke sini. Sampai ke sini. Iya. Kemudian kadar panjang gunnah ini 2 harokat. Walaupun ada yang mengatakan bukan 2 harokat, tapi memiliki kadar yang khusus. Nah, ini enggak masalah. Baik. Nah, kalau kita sudah tahu definisi, kemudian kadar, baru kita bisa mempraktikkan. Fa'atam fa'atam nah, itu suara bunyi. Fa'atam sampai ke sini. Nggak cukup fa'atam, nggak cukup di sini. Tapi fa'atam itu di luar ada yang kesulitan parkir. Iya. Fa'atam malun. Jadi suaranya sampai ke sini. Ya. Kemudian inna summa itu gitu. Jelas ya? Ditahan, jangan terburu-buru. Lalu kesalahan kesalahan dalam membaca guna. Ada beberapa kesalahan dalam membaca guna. Yang pertama, tidak memanjangkan guna. Tidak memanjangkannya.
Jadi bacanya cepat. Ya. Inna summa, bacanya cepat. Ya. Padahal semestinya kita ditahan. Jadi yang pertama, tidak memanjangkan. Yang kedua, berlebihan dalam memanjangkannya. In, itu kamu mesti di apa di ya di seperti itu ya. Yang ketiga, muncul mad pada huruf sebelumnya. Muncul mad pada huruf sebelumnya. Misalnya di contoh inna, jadi kita baca inna, inna ladina kafaru, summa summa amma amma, ada ini. Muncul mad pada huruf sebelumnya. Itu salah. Ya. Ini harus dihindari. Baik, ini bab sederhana, tapi yang ada di lapangan banyak orang yang ini sering salah gitu. Baik itu disengaja ataupun tidak sengaja. Lupa membaca dengan dengung. Padahal ini penting. Ya. Baik. Lalu sekarang pembagian. Pembagian gunnah. Di sini ada beberapa mazhab ya. Kita ambil garis tengah. Pertama, gunnah kamilah. Gunnah kamilah ini artinya dengungnya dipanjangkan 2 harokat. Baik, dengungnya dipanjangkan 2 harokat. Gunnah kamilah ini ada pada beberapa. Pertama, pada nun dan mim tasdid yang bahas kita sekarang. Itu gunanya kamil. Hmm, yang kedua, ada pada idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah sudah kita bahas ya. Nun sukun atau tanwin menghadapi ian. Lihat pelajaran sebelumnya. Kemudian ada pada iqlab. Kemudian ada pada ikhfa hakiki.
Kemudian ada pada ikhfa syafawi. Dan ada pada idgham mithlain sogir. Mim menghadapi mim. Nanti ada pembahasan. Ini gunnah kamilah. Ada pada 4 tempat. 4 apa? 6. Sehingga ketika kita membaca idgham di gunnah, itu gunnahnya ditahan. Famay ya'man hablum min masad sayasla naran dzata lahab. Ikhfa. Min ba'di iklam. Kita ditahan. Dia kamilah. Kemudian yang nakisah, ini pembahasan ini dasar ya. Ini dengungnya tidak ditahan. Dengungnya tidak dipanjangkan. Namun tidak dipanjangkan bukan berarti tidak ada dengung. Bukan berarti tidak ada dengung. Dengungnya ada, tapi tidak dipanjangkan. Di sini ada beberapa tempat, ada 4 itu. Pertama, pada huruf nun dan mim sukun. Pada huruf nun dan mim sukun yang berada di ujung kata. Misalnya kita baca ar-rajim, itu ada, tapi tidak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nun sukun itu ada bunyi, tapi tidak ditahan. Ada bunyi. Baik. Yang kedua pada izhar kalbu. Yang ketiga pada izhar mutlak. Yang keempat pada izhar syafawi. Nah, ini ada gunnah, tapi gunnahnya tidak ditahan. Contoh misalnya pada izhar putih kita baca anta. Itu pasti ada gunnah. Tidak mungkin kita baca anta. Itu keliru kalau kita baca seperti itu. Anta. Nah, itu ada gunnah. Ada, tapi tidak dipanjang. Tapi tidak dipanjang. Baik. Sehingga gunnah itu ada pada berapa? Semuanya 10 ya. 6 ditahan, 4 tidak. Bahkan ada yang memasukkan
gunnah itu menempel pada huruf nun dan mim berharokat, tapi sangat tipis. Ketika kita bilang na, ma, na, ma, ni, mi, nu, mu, na, itu pasti ada ke hidung. Tapi sedikit kan. Tidak boleh dominasi. Tidak boleh kita bilang na, ma, tuh ke hidung semua. Atau ketika panjang. Ini banyak yang masuk hidung. Was sama, nah itu masuk hidung. Was sama suara di mulut bukan di hidung. Inna, pas in itu masuk hidung. Tapi ketika na itu tidak. Ini terkait dengan gunnah. Baik, kita lanjutkan. Baik. Sekarang hukum mim sukun. Ini mestinya hukum-hukum. Karena hukumnya lebih dari satu. Hukum-hukum mim sakin. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah menyebutkan wal mimu in taskun taji qabla al-hija la alifin layyinatin li hija. Huruf mim jika sukun yang berada sebelum huruf-huruf hijaiyah selain huruf alif, selain huruf alif mad, menurut para ulama ini hukumnya ada tiga nanti. Kalau bait ini, bait 18 ini kesimpulannya ya huruf mim sukun tidak memiliki hukum ketika menghadapi huruf alif. Huruf alif mad. Adapun jika menghadapi huruf-huruf hija selain alif, maka akan terjadi beberapa hukum. Ya. Jadi huruf mim sukun tidak memiliki hukum ketika menghadapi huruf alif mad. Adapun jika menghadapi huruf-huruf hijaiyah selain huruf alif, maka akan terjadi beberapa hukum. Ya.
Ini menurut para ulama. Jelas ya? Berapa hukumnya? Ya, ahkamuha salasatun liman dobat. Ikhfa'un, ikhfa'un idghamun wa idharun faqat. Nah, hukum hukum mim sukun berjumlah berapa? Berjumlah tiga. Ya. Atau jangan gini. Kita rubah sedikit bahasanya. Jika terdapat huruf mim sukun menghadapi huruf-huruf hija, menghadapi huruf-huruf hija selain alif, ya, huruf-huruf hija selain alif, hukumnya ada tiga. Hukumnya ada berapa? Tiga. Ikhfa, idgham, dan ibhar. Iya. Kalau kita punya kata, misalnya inna rabbahum bihim, atau inna rabbahum bihim yawma idin lakhabir, inna rabbahum bihim yawma idin lakhabir, wa amanahum min khawf. Di sini kita dapati ada tiga mim sukun. Rabbahum, bihim, wa amanahum. Ada tiga sukun. Ini contoh saja. Jadi Al-Quran tentu beda-beda. Yang pertama, mim sukun itu menghadapi ba. Yang kedua, mim sukun itu menghadapi ya. Ya. Pertama menghadapi apa? Ba. Nah ini menghadapi ba. Yang kedua menghadapi apa? Ya. Yang ketiga menghadapi mim ladzi. Nah ini beda cara baca. Tidak kemudian kita apa namanya disamaratakan. Inna rabbahum bihim yawma'idin lakhabir. Ada yang ditahan, ada yang tidak.
Nanti gitu. Pada akhirnya ada yang ditahan, ada yang tidak. Sebagai contoh, menghadapi ba itu harus ditahan. Inna rabbahum bihim. Karena menghadapi apa? Ba. Adapun menghadapi ya itu tidak ditahan. Inna rabbahum bihim yawma idin lakhabir. Bihim ya. Jangan bihim ya. Atau ini menghadapi mim lagi. Wa amanahum min khawf. Wa amanahum. Ditahan. Ya. Jadi akan ada tiga kemungkinan. Akan ada tiga kemungkinan. Tergantung huruf yang dihadapi apa. Tergantung huruf yang dihadapi. Untuk bab ini lebih mudah daripada bab nun sakinah dan tanwin. Lebih mudah. Ya. Kita lihat ya. Udah ada ya. Sudah ada. Baik, kita lihat ya. Kita lihat dulu. Fal awwalul ikhfa indal ba wasammihi syafwiyya lil qurra'i. Hukum yang pertama adalah ikhfa, yaitu ketika mim sukun menghadapi huruf ba, dan sebutlah dia dengan syafawi menurut para ulama. Jadi hukum yang pertama itu adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Itu apabila mim sukun bertemu dengan apa? Huruf ba. Baik. Kalau kita rinci secara definisi, ikhfa itu samar. Ya. Syafawi itu bibir. Karena huruf mim makhrajnya dari bibir. Karena huruf mim makhrajnya dari mana? Bibir. Maka disebut syafawi. Contoh, mana contohnya? Tadi ya, Rabbahum bihim. Rabbahum bihim. Mim menghadapi apa? Ba. Nah ini, mim sukun menghadapi ba. Rabbahum bihim. Baik, kita lihat. Ihfa syafawi. Termasuk gunnahnya sempurna atau tidak? Sempurna, berarti ditahan. Ada ya ihfa syafawi di sini? Ada tidak? Nah ini. Ihfa syafawi ini. Nah, berarti kita cara bacanya Rabbahum bihim. Pokoknya setiap kita menemukan huruf mim sukun menghadapi apa? Huruf ba tahan. Rabbahum bihim. Di sini cara membacanya mirip dengan iklam. Para ulama berbeda pendapat. Tapi yang kita praktikkan itu dengan merapatkan kedua bibir.
dengan merapatkan kedua bibir. Bahkan di sini juga ada yang berpendapat dibaca izhar, rabbahum bihim. Tapi itu gorib. Yang kita praktikan rabbahum bihim yawma idin lakhabir. Baik, kita cukupkan ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, hukum kedua dan seterusnya. Insya Allah pada Isya seperti biasa kita lanjut dengan sesi talaki. Talaki di pimpin dulu di talaki, baru setelah itu terpisah secara kelompok. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.